البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Muqaddimah Tafsir yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, halaman 15 bagian bawah, perhatikan baik-baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang pada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Yang telah memberikan petunjuk, yang Allah Ta'ala memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an tersebut, orang yang mengikuti ridhonya. Subulas salam, ditunjukkan mana? Jalan-jalan keselamatan. Katanya subul itu berbahaya katanya. Yang tidak berbahaya sabil. Iya enggak? Nah, sebutkan dalam ayat itu apa? Nah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ya enggak? Ini kok malah dikasih petunjuk untuk menempuh subul salam, bagaimana ini? Katanya kita enggak boleh ngikutin subul, jalan-jalan yang ada. Subul sih maksudnya adalah turuk, jalan-jalan kebaikan yang menuju keselamatan. Banyak enggak? Jalan menuju kebaikan banyak enggak? Banyak. Jalan menuju keselamatan banyak, salat, puasa, zakat. Wa illa jalan Allah Ta'ala cuma satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman, lurus. Fattabi'uhu, ikutlah jalan yang selamat tersebut. Adapun ini subulus salam adalah turukul khair. Turukul khair, jalan-jalan menuju kebaikan. Banyak enggak jalannya? Banyak. Naam. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Bi'idnihi, dengan seizin Allah, wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dan juga memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya itu, kata beliau, ulima min hadza, diketahui dari penjelasan ini, annal qur'ana muhabihi. Al-Qur'an itu diwahyukan dengannya. Wa annahu sababul hidayah bi'idznillah. Bahwasanya Al-Qur'an itu sebab hidayah dengan seizin Allah Ta'ala. Wa anal muhtadi bihi man ittaba'a ridwanallah. Dan barang siap, dan bahwasannya orang yang menempuh petunjuk dengannya adalah orang apa? Adalah orang yang mengikuti ridwan Allah, mengikuti keridhaan Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai segenap manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, suatu nasihat, Al-Qur'an, dari Rabb kalian, wasyifa, sebagai obat, lima fis sudur, yang ada pada dada-dada kalian berupa penyakit. Jadi penyakit hati pun bisa sembuhkan dengan Al-Qur'an. Paham ya? Kalau misalkan sakit hati, gundah gulana, banyak pikiran, tenangkan dengan baca Al-Qur'an. Itu insyaallah mujarab, insyaallah ya, terbukti. Nah, mungkin antum sudah pernah mencoba sendiri. Wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmah, dan juga sebagai apa? Kasih sayang lil mukminin, terhadap kaum mukminin. Tsumma yaqul, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam. Allah Ta'ala akan memberikan hidayah, petunjuk dengan Al-Qur'an tadi itu, orang yang mengikuti keridhaan Allah, subulas salam. Petunjuk ke mana? Ke subulas salam, ke jalan-jalan keselamatan. Subul ini turuk ya, turukul khair, jalan-jalan menuju kebaikan, jalan-jalan menuju keselamatan. Jalannya banyak enggak jalannya? Satu. Allah Ustaz. Jalan-jalan menuju kebaikan, keselamatan banyak atau satu? Banyak. Kalau keselamatan yang satu, tapi jalan menuju keselamatan loh. Banyak atau satu? Banyak kan, maksudnya jalan itu maksudnya itu adalah apa? Nah, amalan-amalan gitu loh. Amalan-amalan yang menuju pada kebaikan itu banyak sekali, ada salat, puasa, zakat, haji. Kalau keselamatan itu cuma satu, keselamatan. Paham ya? Nah, diselamatkan dari api neraka itu. Nah, kita lihat sini. Kata beliau dalam syarahnya itu, wasubul salam maf'ul tsani li yahdi. Subul salam itu maf'ul yang kedua untuk lafaz yahdi. Yahdi itu ada fi'ilnya. Li'anna yahdi fi'lun yansibu maf'ulain, karena yahdi itu fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih, menasabkan dua maf'ul bih. Al-awwal man ittaba'a, yang pertama maf'ul awalnya man ittaba'a, orang yang mengikuti.
Wasani subulas salam. Maf'ul yang kedua subulas salam. Ada gambaran belum Husain? Maf'ul yang pertama lafaz manittaba'a. Maf'ul yang kedua subulas salam, mansub subula, bukan subuli wala subulu. Wa fi hadhil ayati qala ta'ala, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk dengannya orang yang mengikuti keridhaannya kepada mana? Diberikan petunjuk kepada mana? Kepada jalan-jalan keselamatan. Ma'anna sabilallah wahid. Padahal bersamaan jalan Allah satu tok jalannya. Jalan Allah satu. Paham ya? Cuman na barakallahu fikum, perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan jalan Allah itu banyak gitu loh. Paham ya? Nah, jalan-jalan kebaikan banyak. Kama qala ta'ala wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang ini. Jangan ngikutin subul. Yang kenapa? Dikarenakan nanti kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Wal jama' bainal ayatain, menggabungkan, mensinkronkan antara dua ayat itu yang dohirnya tanakut. Paham belum? Dohirnya tanakut enggak? Jalan Allah satu, sabil, tapi subul di sini. Subul salam. Tanakut kan dohirnya. Nah, cara menggabungkannya untuk lihat itu. An yuqal, dikatakan inna sabilal haqqi wahid. Jalan kebenaran satu tok. Paham ya? Jalan kebenaran berapa? Satu. Kebenaran ada berapa kebenaran? Dua atau tiga? Satu saja. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, dalilnya. Kebenaran cuma satu tok. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apa artinya? Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Antum jangan mandang wah di sana juga benar kok. Ahlus sunnah juga, sunni salafis, apa bilang? Ahlus sunnah itu adalah satu saja. Yang mengikuti jejaknya generasi para salafun saleh, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Jadi ahlus sunnah itu enggak banyak, al-haq itu enggak banyak, satu saja gitu loh. Kita lihat ini. Lakin lahu furu'un wa syu'ab, tapi satu jalan kebenaran ini memiliki cabang-cabang dan juga syu'ab, sama. Syu'ab dan furu' sama, cabang-cabang. Min sholatin, berupa salat, wa zakat, wa shaum, puasa, wa haji, wa jihad, wa bir, berbakti, wa silah, silaturahim, wa ma asbah dzalik, dan semisal itu. Fa hadhihi subulun lakinnaha tastami' kulluha fi sabilin wahid. Ini semua ini, kata beliau, fa hadhihi subulun, maka jalan-jalan ini jalan-jalan tadi itu, nah, akan tapi kata beliau, jalan-jalan yang cabang tadi itu terkumpul semuanya pada satu jalan. Paham belum? Satu jalan-jalan kebenaran. Jalan kebenaran ini ada cabang-cabang kebaikan yang menghantarkan itu loh maksudnya. Paham ya? Jalan yang satu ini jalan kebenaran, ada cabang-cabang yang bisa menghantarkan kepada jalan kebenaran tersebut. Seperti salat, puasa, zakat, haji. Wa aidan la yumkin an tutlaq nam subulun wa yuradu biha al-Islam. Karena di sini enggak mungkin digunakan lafaz subul yang diinginkan ini adalah Islam. Wa inna ma tudhaf kama fi qoulihi, hanya saja disandarkan, dimudhafkan di sini dalam firman-Nya subulus salam. Fa idza kanat nam kulluha muaddiyatan ila salam fa hiya Islam. Maka apabila seluruhnya menghantarkan kepada keselamatan, maka itu adalah Islam. Itu adalah apa? Islam. Naam. Wa qaulu azza wa jalla yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnih. Ingat-ingat tadi ya. Jadi jalan Allah Taala, jalan al-haq cuma satu tok. Adapun cabang-cabang yang bisa menghantarkan, jalan-jalan yang bercabang yang bisa menghantarkan kepada kebaikan banyak. Ai nam al-ma'nawiyah, maksudnya bagaimana? Maksudnya secara maknawi dientaskan dari kegelapan menuju cahaya, dari ad-dhalalah ila hidayah, dari al-bid'ah ila sunnah. Li'anna al-Qur'ana hidayatuhu ma'nawiyah. Karena Al-Qur'an itu memberikan hidayah secara maknawiyah. Paham belum? Al-Qur'an itu memberikan hidayah kepada manusia secara maknawiyah. Hatinya jadi bersih, berimanan itu. Fa yukhrijuhum minadh-dhulumati ay dhulumatul jahl, ya kan? Maka Al-Qur'an tersebut Allah Taala apa? Menjadikan bisa mengeluarkan mereka dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kebodohan, wa dhulumatul qasd, dan juga kegelapan tujuan. Orang kan tujuannya macam-macam, ya enggak? Nah, kegelapan tersebut dientaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Al-Qur'an. Paham ya? Melalui Al-Qur'an. Nah, kita lihat di sini. Wa dhulumatul jahli alla yakuna 'indal insan ilmun. Kegelapan-kegelapan kebodohan itu alla yakuna 'indal insan ilmun. Maksudnya apa? Seseorang itu tidak memiliki ilmu. Wa dhulumatul qasd, dan kegelapan tujuan atau keinginan an yakuna 'indahu ilmun lakin la yuridul haqqo wa la yu'min bih. Allahu musta'an.
Maksudnya dia itu punya ilmu, tapi apa? Dia punya ilmu tapi tidak menginginkan kebenaran dan juga tidak beriman dengannya. Ini namanya kegelapan al-kesetujuan atau keinginan. Idzan jika demikian fanur nurul ilmi wa nurul amal. Masya Allah. Orang berilmu tujuannya apa gitu loh? Paham belum? Kan berilmu dulu. Setelah berilmu punya tujuan. Nah, tujuannya kalau gelap dientaskan dengan Al-Qur'an ini. Paham ya? Orang berilmu tujuannya ngapain? Mengamalkan itu. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, idzan jika demikian fanur, maka cahaya tersebut nurul ilmi wa nurul amal, ya kan? Cahaya ilmu dan cahaya amalan. Kegelapan kebodohan, kegelapan tujuan tadi itu disinari dengan Al-Qur'an. Akhirnya dia berilmu dan beramal. Wa qaulu bi idni fil ayah yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa idni, kata beliau, qad yaqulu qail, ada yang mengatakan, kaifa qala Allah Ta'ala yahdi bihi bi idnih ma'anna Allah Ta'ala la yahdi illa ba'da an yurid. Bagaimana mungkin di sini? Kalau ada yang mengatakan bagaimana Allah Ta'ala memberikan hidayah dengan seizinnya, bersamaan Allah Ta'ala itu, bersamaan Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kecuali dengan apa? Kecuali dengan keinginannya. Paham belum? Ini pertanyaannya paham belum? Alhamdulillah. Ayo, pertanyaan ini bagaimana mungkin itu loh? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala memberikan hidayah dengan seizinnya padahal Allah Ta'ala apa? Tidaklah memberikan hidayah kecuali setelah Allah Ta'ala menginginkan. Fayuqal inna qawlahu bi'idnih muta'alliqun biqaulihi man ittaba'a. Paham ya? Maksudnya orang yang mengikuti dengan seizinnya gitu loh. Kalau orang mengikuti kebenaran dengan seizin siapa? Seizin Allah Ta'ala. Kehendak dia, pilihan dia, tapi dengan apa? Seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni man ittaba'a ridwanahu bi'idnih. Maksudnya orang-orang yang mengikuti ridhonya, keridhaannya dengan seizinnya. Li'anna al-insana la yastaqil bi'amalihi wa la ra'yihi. Karena orang itu tidak bisa menyendiri dengan perbuatannya, tidak pula dengan pikirannya. Pilihan hamba itu pun tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak? Hamba boleh memilih enggak? Milih, punya pilihan, punya kehendak, punya keinginan, cuman di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Fa huwa la yaf'al illa bi idznillah. Karena hamba itu manusia itu tidak berbuat kecuali dengan seizin Allah. Wa qaulu ta'ala wa yahdihi minas siratal mustaqim. Dan juga akan memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Hadza min babi atfil sifat. Perhatikan baik-baik. Ini dalam bab mengikutkan sifat ataf, sifat yang sebelumnya. Li'anna qawlahu yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dikarenakan firman Allah Ta'ala akan memberikan hidayah bagi siapa yang Allah Ta'ala apa? Bagi orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan-jalan keselamatan. Huwa makna qauli ta'ala, itu adalah makna firman Allah Ta'ala wa yahdihi minas siratal mustaqim. Dan Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus illa, kecuali, perhatikan ini, anna, kecuali apa? Illa an tufassiral hidayah al-awwal, illa an tufassar al-hidayatul ula bi hidayah taufik. Kecuali kalau hidayah pertama ditafsirkan dengan hidayah apa? Taufik. Paham belum? Karena hidayah pertama, hidayah taufik mungkin. Mungkin maksudnya bagaimana? Karena yang memiliki hanya Allah Ta'ala hidayah taufik itu. Paham belum? Hidayah taufik yang memiliki siapa? Alhamdulillah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasaniyah bi hidayah dalalah. Boleh dilalah, boleh dalalah, artinya sama. Paham ya? Yang kedua adalah hidayah ad-dalalah wa dilalah. Hidayah yang sifatnya menunjukkan, mengarahkan. Ini khusus Allah Ta'ala atau enggak? Ya, umum ini. Umum ya? Umum. Nah, sifatnya umum. Kata beliau, wa lihada udiyatis tsaniyah bi ila. Oleh karena ini yang kedua dikasih muta'addi dengan ila. Ila mana itu Abdurrahman? Yang kedua yang mana? Ya ada ilahnya. Naam, ila siratal mustaqim ada ilahnya itu, muta'addi dengan ila. Wa udiyatil ula bi nafsiha. Ada yang pertama muta'addi dengan sendirinya langsung. Subulas salam. Ya kan enggak ada ilah. Wa yakunu makna, berarti maknanya adalah anna man ihtada bil Islam zadahullahu ta'ala ilman. Bahwasanya barang siapa yang mendapatkan petunjuk dengan Islam, Allah Ta'ala akan menambahkan padanya ilmu. Kama fi qouli ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, sungguh Allah Ta'ala akan menambahkan pada mereka petunjuk juga. Paham maksudnya ya? Jadi kesimpulannya untuk masalah subul sama sabil, paham ya? Jalan kebenaran berapa jalan kebenaran? Satu saja, tapi jalan-jalan kebaikan yang menghantarkan kepada kebenaran itu banyak atau tidak? Banyak. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.